Shalom saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Injil hari ini yang diambil dari Yohanes bab 13 ayat 31-35 membawa kita kepada malam perjamuan terakhir. Pada saat itu dalam ruang atas, dalam ruang perjamuan, Yesus bersama dengan semua murid-muridnya. Ada Thomas yang akan meragukan kebangkitan Yesus. Ada Petrus yang akan menyangkal Yesus. Ada Yudas yang akan mengkhianati dia dan menyerahkan dia kepada orang yang akan membunuh dia. Dan Yesus tahu kalau semua hal itu yang akan terjadi. Tapi dia pada malam itu tetap membasuh kaki mereka. Membasuh kaki seseorang pada zaman itu adalah satu pekerjaan yang rendah yang biasa dilakukan oleh seorang pelayan. Di sini Yesus merendahkan diri dengan melakukan pekerjaan seperti seorang pelayan, yaitu membasuh kaki murid-muridnya. Yesus membasuh kaki Yudas yang dia tahu akan mengkhianati dia. Yesus membasuh kaki Petrus yang dia tahu akan menyangkal dia sampai 3 kali. Juga dia membasuh kaki Thomas yang dia tahu akan meragukan kebangkitan dia. Yesus tahu semuanya itu, tapi dia tetap berlutut dan membasuh kaki mereka. Dengan melihat itu semua, sekarang kita tahu bagaimana gambaran kasih yang sebenarnya. Bayangkan Yesus yang mau berlutut membasuh kaki orang yang mengkhianati dia, orang yang menyangkal dia, bahkan orang yang meragukan dia. Nah, itulah arti kasih yang sebenarnya. Setelah Yesus menunjukkan perbuatan kasih yang sebenarnya itu, Yesus memberikan beberapa amanat perpisahan sebelum memasuki masa sengsaranya. Dia mengatakan kepada mereka yang bisa kita lihat dari Yohanes 13 ayat 34, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Kita mungkin bertanya-tanya, kenapa Yesus mengatakan ini perintah baru? Karena kita tahu dalam perjanjian lama, Allah sudah memerintahkan umatnya untuk mengasihi sesamanya manusia, seperti diri sendiri. Seperti yang tertera dalam kitab Imamat 19 ayat 18b. Yesus sendiri dalam Matius 22 ayat 36-39 ketika ditanya tentang hukum yang terutama dalam hukum Taurat, menjawab bahwa hukum yang terutama adalah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dan hukum yang kedua adalah mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi, apa yang baru dari perintah yang Yesus percayakan kepada murid-muridnya ini? Mengapa Yesus menyebutnya perintah baru? Ternyata hal baru dari perintah ini adalah ada tambahan dari perintah ini, yaitu seperti aku telah mengasihi kamu. Supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Artinya kita diminta untuk saling mengasihi seperti Tuhan telah mengasihi kita. Kita semua tahu bagaimana Yesus mengasihi kita. Yesus sudah menunjukkan kasihnya kepada kita. Dia menyerahkan hidupnya bagi kita untuk menebus kita. Ini adalah kasih yang tanpa syarat dan tanpa batas yang puncaknya di kayu salib. Dengan merenungkan kembali sengsara dan penderitaan Kristus dan melihat Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya, kita pun dapat memahami arti kata-kata ini. Seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus saling mengasihi. Dan ini berarti mengasihi mereka yang meragukan kita, mengasihi mereka yang menyangkal kita, mengasihi mereka yang mengkhianati kita. Karena itulah yang Yesus telah lakukan kepada kita. Dia mengasihi kita dan terus akan mengasihi kita, walaupun kita ragu, menolak, atau mengkhianati dia. Dan sekarang dia meminta kita untuk melakukan hal yang sama. Tentu saja hal ini tidak mudah, tapi mari kita mohon Roh Kudus menolong kita, agar kita bisa saling mengasihi, tidak dengan kasih kita, tapi dengan kasih Yesus yang ditanamkan Roh Kudus ke dalam hati kita. Dan dengan hanya begitu, kita dapat saling mengasihi, tidak hanya seperti kita mengasihi diri kita sendiri, tapi seperti Dia yang mengasihi kita. Karena Tuhan mengasihi kita jauh lebih besar daripada kita mengasihi diri kita sendiri. Dan setelah perintah ini, Yesus menambahkan lagi dalam Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara-saudariku yang terkasih, sekarang kita punya tanggung jawab untuk menunjukkan kepada dunia bagaimana kasih Tuhan itu. Cara paling mudah yang bisa dilihat orang
adalah cara bagaimana kita mengasihi orang lain. Jadi, mari kita saling mengasihi sampai seluruh dunia mengenal kasih Yesus. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan subscribe, juga di share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.